hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat materi pertama dan kelompok ketiga, materi kedua, serta materi pertama dan kelompok keempat. Teman-teman semuanya yang masih menyempatkan diri untuk hadir di ruangan ini guna untuk melaksanakan diskusi pada hari ini. Kalau pula selawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya itu adalah perjuangan agama Islam dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan menuju zaman terang benderang hingga sampai saat ini. Tidak usah panjang lebar mengingat waktu, saya persilakan kepada materi pertama untuk membacakan materi kami terkait dengan kompetensi guru. Pada materi persilakan. Menu tanggung jawab yang dimiliki seorang guru dan dimiliki seseorang sebagai syarat pelaksanaan tugas di dalam pekerjaan tertentu. Pada dasarnya kompetensi diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan, selanjutnya kompetensi sebagai perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang disyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sebagai tenaga pengajar, setiap guru harus memiliki kemampuan profesional dalam bidang pembelajaran. Istilah kompetensi menyebut pada suatu kemampuan sebab yang berarti kemampuan atau kecakapan. Kompetensi guru adalah seterangkat pendewasaan kemampuan yang harus ada dalam diri agar dapat menunjukkan kinerjanya secara legal dan objektif. Kompetensi guru tersebut meliputi kompetensi intelektual, kompetensi fisik, kompetensi pelajaran, kompetensi sosial. Seorang guru diartikan memiliki kompetensi jika ia mampu mengajar siswanya dengan baik. Kompetensi pada dasarnya merupakan deskripsi tentang apa yang dia dapat dilakukan seseorang dalam bekerja serta apa wujud dari pekerjaan tersebut yang dapat dilihat. Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambar tentang apa yang harus dilakukan seseorang guru dalam melaksanakan pekerjaan, baik berupa kegiatan, perilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan dalam proses belajar mengajar. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan mengajar. Kompetensi tersebut meliputi pengetahuan, sifat, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial maupun akademis. Mungkin itu saja. Saya persilakan yang kedua. Teman-teman bisa lihat saya dan semuanya tim termasuk pada poin B, kompetensi guru. Menurut
Suyanto dan Gerard 2013 di halaman 41 bahwa menyatakan bahwa Permendikbud nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan itu terbagi atas 4. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Di situ teman-teman bisa lihat bahwa kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi pertama pemahaman guru terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya secara rinci. Tiap kompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial. Di situ ada juga beberapa poin, teman-teman bisa langsung lihat saja. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Menurut Hal dan Lindsay dalam Suyanto dan Jihad 2013 di halaman yang kedua menyatakan bahwa kompetensi kepribadian merupakan serangkaian kejadian dan karakteristik dalam keseluruhan kehidupan. Baca kemudian yang D dan guna proses pembelajaran dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Pendidikan ada 4 faktor yang dapat dikesampingkan dengan nilai. Yang pertama tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Keempat faktor ini merupakan hal yang paling penting dalam mencapai pembelajaran pendidikan yang berhasil, dalam mencapai proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ya mungkin itu saja penyampaian dari saya. Materi kedua terkait dengan materi kami kelompok 3 kompetensi guru. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada pertanyaan, saya persilakan terlebih dahulu kepada kelompok 4 untuk membacakan terkait dengan materi mereka. Kepada kelompok 4, persilakan.
berikutnya yaitu kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, di sini silakan memberikan waktu kepada teman-teman untuk bertanya dengan bahasa pertanyaan saja. Pertanyaannya dua pertanyaan saja, nanti dari kelompok 3 dua pertanyaan, kelompok 4 dua pertanyaan. Kepada teman-teman saya persilakan bertanya, silakan. Ini saya tunjuk langsung orang yang bersangkutan ingin bertanya. Iya begitu. Saya tunjuk langsung orang bertanya. Yang saya Di sini saya akan perkenalkan, nama saya Dila Batu, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 4. Kode etik apa saja yang harus ditaati oleh guru baik di sekolah maupun di rumah, dan apa sanksinya jika guru melanggar kode etik tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertanya kepada kelompok 4 terkait dengan kode etik. tadi sampai dijelaskan bahwa kode etik merupakan salah satu ciri yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi bagaimana pendapat Anda jika seorang guru tidak memiliki kode etik? Jadi yang pertanyaan saya yaitu apakah guru-guru sekarang itu tadi kompetensi gurunya ya? Apakah guru-guru sekarang sudah memiliki sudah memiliki kompetensi sebagai pendidik, dan apa sih contohnya dalam sekolah yang kayak apa contoh nyatanya gitu kompetensi yang sudah dimiliki guru, apa sebenarnya atau tidak? Apakah guru-guru sekarang ini sudah menguasai atau kompetensi ini? Jika sudah, kira-kira apa saja? Apakah kompetensi yang dimiliki oleh seseorang guru didasarkan pada umur tertentu? Oke, baik, mohon perhatian teman-teman, karena di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Retnowati. Dengan bunyi pertanyaannya, apakah guru-guru sekarang ini sudah memiliki atau sudah menguasai 4 kompetensi ini, seperti kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional? Nah, kira-kira bagaimana caranya untuk bisa mengetahui hal itu? Bagaimana wujudnya? Ya kan pertanyaan berikut. Intinya contoh nyata. Contoh nyata. Nah, di sini ada 2 perihal yang perlu teman-teman ketahui. Yang perlu saya sendiri ketahui dan juga teman-teman ketahui. Kenapa sampai saya katakan seperti itu? Yang pertama, kita ini kan istilahnya belum masuk ke lapangan, oke?
menguasai kompetensi ini. Nah, jadi ada dua pertanyaan yang bukan dua pertanyaan tapi dua jawaban. Dua pertanyaan sekaligus dua jawaban ya, teman-teman, antara ya dan tidak. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang pertama, kita lihat dari kinerja guru. Bagaimana sih guru itu bisa menguasai, agar kita bisa mengetahui bahwa guru itu menguasai kompetensi ini? Nah, dilihat dari cara menilai seperti apa. Yang pertama di sini dijelaskan bahwa kita lihat dari kompetensi ini. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian di sini berkaitan dengan apa? Ya kan, terkait dengan apa? Kompetensi kepribadian ini di sini dia menjelaskan bahwa ini kompetensi kepribadian adalah kemampuan sosial, atau kemampuan sosial yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang lebih dewasa. Nah, arif dan dermawan, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi sekali. Nah, di sini kita bisa melihat apakah guru itu dia dalam mengajar ini sifatnya dewasa, tidak dikanak-kanakan. Itu yang pertama yang perlu kita lihat. Kemudian yang kedua, apakah sifatnya stabil, akhlaknya baik. Itu yang perlu kita ketahui, karena ketika kita melihat seorang guru yang ketika mengajar kemudian sifatnya masih seperti kanak-kanakan yang sama seperti peserta didiknya, itu kemudian apa sifatnya kanak-kanakan, ya kan, alatnya kurang baik, alatnya kanak-kanakan, otomatis proses pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan lancar. Begitu. Di sini ada beberapa poin terkait dengan kompetensi kepribadian. Yang pertama, kepribadian yang stabil dan mantap. Maksud dari kepribadian yang stabil dan mantap adalah seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma, ya kan, sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Bangga menjadi seorang guru serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, di sini seorang guru itu mengapa sampai diwajibkan bagi seorang guru itu harus bersikap dewasa, kemudian bertahan guru. Karena seorang guru itu ketika mendidik seorang anak itu tidak dengan kehendak dirinya, tidak harus mengikuti apa yang dia mau, tidak, tapi sesuai dengan norma-norma yang ada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tentang proses pendidikan, Kemudian yang kedua mengenai kompetensi pedagogik. Di sini kompetensi pedagogik itu apa sih? Nah, di sini kita perlu lihat kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seseorang dalam memahami peserta didik. Yang kedua merancang dan pelaksanaan pembelajaran seperti apa. Itu. Pengembang peserta didik seperti apa, dan setelah itu mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Maksud hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. Maksud dari ini adalah seorang guru selain harus memiliki sifat yang dewasa, kemudian akhlak yang baik, juga memiliki kompetensi pedagogik. Maksud kompetensi pedagogik adalah seorang guru harus memahami peserta didik itu seperti apa. Ketika seorang peserta didik ketika belajar, kita sebagai pendidik kita harus memahami kondisi suasana peserta didik itu seperti apa. Lihat apakah ketika mengajar peserta didik ini dia memahami materi yang kita ajarkan atau tidak. Itu kita pahami. Kita lihat, jangan asal mengajar aja, masuk mengajar, setelah itu absen keluar. Tidak seperti itu. Kita kan sudah tahu, kita sudah pelajari, ya kan, bagaimana cara mendidik anak. Jadi di sini sudah diterapkan bagaimana sih cara mengajar anak kita sebagai seorang pendidik atau guru. Nah, di sini kita kan ada beberapa poin yang kedua itu melakukan rancangan pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, masuk untuk mengajar, terlebih dahulu kita merancang pembelajaran. Maksud belajar ada yang disebut dengan RPP. Tujuannya itu apa? Tujuannya agar kita tidak
kebingungan lagi ketika mengajar. Besok ini hari apa? Hari Senin. Ini besok kita mengajar. Tapi materinya tentang apa? Karena tidak ada RPP-nya. Tetapi kalau kita sudah bisa menyusun proses rancangan pembelajaran, di situ kita sudah bisa tahu besok kita mengajar tentang ini, dan kita juga mengajar itu terstruktur, itu terarah, terkendali gitu. Kemudian itu melaksanakan pembelajaran, seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Nah, di sini melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Secara kondusif itu dalam arti dia adalah terbaik gitu. Jadi sebelum kita masuk ke ruang untuk mengajar, kita lihat besok ini masuk pelajaran apa, disesuaikan dengan tingkat kelasnya. Kalau misalnya kelas 1 nih, berarti apa yang harus kita tahu? Selain persiapan diri kita untuk mengajar, apa yang harus kita tahu? Kalian ada kelas ini media, mikromedia, ya kan? Atau gambar, atau buku yang ini gambar agar siswa itu selain mengajar, selain belajar, dia juga bisa apa namanya? Bisa mengembangkan kognitifnya, tahu mengembangkan cara berpikirnya. Yang ketiga itu kompetensi sosial. Di sini kita bisa lihat kompetensi sosial itu berkaitan dengan apa? Kompetensi sosial itu berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga pendidik. Nah, peserta didik, orang tua, peserta didik dan masyarakat di sekitar sekolah. Di sini ada meliputi beberapa poin. Yang pertama yaitu memiliki sikap inklusif atau bertindak objektif dan tidak melaksanakan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang, keluarga, dan status sosial. Yang kedua itu guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik dan efektif terhadap sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua serta masyarakat sekitar. Yang ketiga itu guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaan. Nah, di sini kita bisa melihat kompetensi sosial. Apakah seorang guru itu ketika mengajar dia bisa berkomunikasi atau tidak dengan siswa, dengan orang tua siswa atau dengan lingkungan sekitarnya? Karena pada dasarnya seorang guru ini kan pendidik, berarti mendidik seorang siswa bagaimana dari yang tidak tahu menjadi tahu, seperti yang Pak Prof katakan, Pak Sulaiman katakan, belajar bagaimana apa yang pada belajar yaitu sesuatu yang tidak diketahui, kita menjadi diketahui, dan dari kita diketahui menjadi sebuah apa? Kalian tahu? Menjadi sebuah intinya gitu. Jadi menjadi sebuah pemahaman intinya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir itu kompetensi sosial, profesional. Kompetensi profesional maksudnya, yaitu kompetensi profesional ini adalah kompetensi penguasaan terhadap materi pembelajaran. Kita sebagai seorang guru, selain kita memahami, selain kita harus bersikap dewasa, memiliki akhlak mulia, kemudian harus menguasai rancangan proses pembelajaran, setelah itu bagaimana kita berkomunikasi dengan peserta didik, dengan orang tua peserta didik, ataupun dengan lingkungan sekitar. Kita juga harus menguasai materi agar apa? Agar ketika kita melakukan suatu proses pembelajaran kita tidak kebingungan. Kita tidak hanya melakukan satu pengetahuan saja, jadi kita harus berpatokan pada pengetahuan yang lain yang sudah kita ketahui, lalu kita transferkan atau kita berikan kepada peserta didik. Begitu. Nah, kemudian bagaimana ada seorang guru yang tidak menguasai keempat kompetensi ini? Kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat dari satu mengajar seperti yang sudah dikatakan, kebalikan daripada seorang guru yang menguasai kompetensi ini. Kembali kepada guru yang tidak menguasai kompetensi, dia akan menjadi bingung dan tidak terarah. Gimana tujuan dan proses pembelajaran seperti apa? Tidak karena dia ini
Tidak boleh menguasai penegasan karena pada dasarnya menurut undang-undang nasional di sini menyatakan bahwa menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang kompetensi guru baik untuk seorang guru maupun dosen, itu perlunya seorang guru yang untuk menjadi guru seorang guru yang profesional perlu menguasai kompetensi ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Bagaimana sudah saudari keluarnya apa sudah bisa mengerti? Itu sudah lebih dari apa yang saya tanyakan sebenarnya. Oke, terima kasih kepada saudari Irmawati. Oke, kita berlanjut kepada materi kepada pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh pemateri pertama. Pemateri kedua, kepada pemateri kedua persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rahmati. Pertanyaannya, bagaimana perkataan Anda jika seorang guru tidak memiliki kode etik? Menurut saya, apabila seorang guru tidak memiliki kode etik, maka sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan. Maka dari itu, seorang guru harus memiliki kode etik guru karena kode etik ini bertujuan untuk menempatkan sosok guru sebagai pribadi yang terhormat, mulia dan bermartabat. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembali kepada moderator. Bagaimana saudari istilahnya? Saudari Adela, apakah sudah bisa memahami jawaban dari pemateri kedua? Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri pertama kelompok 4 yang akan menjawab pertanyaan dari saudari Jumira Marnu. Saudari Jumira Marnu, mohon perhatiannya. Pertanyaan, kode etik apa saja yang harus ditaati oleh guru baik di sekolah maupun di masyarakat dan apa sanksinya jika guru melanggar kode etik tersebut? Di sini saya akan menjelaskan menyebutkan dulu kode etik yang ada di sekolah, yaitu ada 9 kode etik guru. Yang pertama yaitu guru berbakti menjunjung beserta diri untuk membentuk manusia seutuhnya. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kehidupan profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan. Yang keempat, guru harus dapat menciptakan suasana yang dapat diterima peserta didik untuk berhasilnya proses belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar supaya terbangun hubungan kerjasama yang baik dalam pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. 8. Guru bersama-sama meningkatkan mutu dari organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan. 9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dan membidang pendidikan. Itu kode etik yang ada di sekolah, selanjutnya itu kode etik yang ada di masyarakat. Di sini seperti yang ada di dalam makalah itu, kode etik dalam profesi dan sebutnya perizinan anggota dan perizinan organisasi profesi. Secara umum beliau menyatakan kode etik adalah sebuah perilaku
Bagaimana dengan saudari Julia Manu? Apakah sudah bisa memahami jawaban dari saudari Maska tadi? Jikalau ya, katakan. Jikalau tidak, katakan. Belum cepat, bisa dibaca ulang. Dibacakan saja biar jalan penanya, teman-teman yang lain juga bisa paham. Ini ada di masyarakat. Yang pertama yaitu untuk menjunjung masalah profesi. Dalam hal ini, kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap suatu profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai tindakan yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap anak. Kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan dalam konteks ini meliputi kesejahteraan yang bersifat lahir atau material ataupun kesejahteraan yang bersifat atau spiritual atau mental. Ketiga, untuk meningkatkan pendampingan para anggota profesi. Juga dari kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pendampingan profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pendampingannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merupakan ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Dalam untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga membuat norma-norma dan aturan agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kinerja para anggotanya. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Dalam meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota secara aktif dan partisipasi dalam pembinaan organisasi dan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan organisasi. Setelah saya balik pada teman-teman juga, apakah sudah bisa pahami? Silakan. Baik, ya. Saya mau sedikit mengenai itu kan di masyarakat dijelaskan oleh hukum. Tapi kan kalau seperti itu kode etik masyarakat itu kan tujuannya itu kan disebutkan untuk peningkatan ini itu tujuan. Bukan kode etiknya. Kalau kode etiknya apa? Kan itu kan dijelaskan kode etik bahwa itu menjunjung tinggi martabat profesi. Itu betul kode etik. Tapi kalau sudah tadi untuk itu berarti maksudnya tujuan. Bukan di kode etiknya. Kalau kode etiknya apa? Kita kan bisa menjadi guru, kita harus tahu itu. Iya. Kalau menjadi martabat profesi itu kan di sekolah. Nanti kalau di luar sekolah apa? Kita harus tahu itu. Kalau kita menjawab untuk berarti itu maksudnya tujuan dari kode etik tersebut di masyarakat. Bukan kode etiknya apa? Contohnya di kode etik guru sudah benar, tapi kalau kode etik masyarakat belum, saya rasa belum. Saya pernah mengambil jawabannya, tapi saya tidak ada jawabannya. Seperti itu dengan maka tujuannya apa untuk mengetahui itu berarti tujuannya bukan kode etik. Berarti sekarang yang diminta oleh saudari Wariswati adalah tujuan daripada kode etik yang ada di masyarakat seperti apa bagi seorang. Bagi seorang guru, sanksinya apa jika guru tersebut melanggar kode etik di masyarakat? Saya sudah jelaskan kode etik guru, kode etik guru di sekolah, tapi di masyarakat cuma dijelaskan tujuan. Berarti nanti yang perlu saudari Mariska jelaskan itu terkait dengan kode etik yang ada di masyarakat seperti apa. Nah kemudian sanksinya bagi seorang guru dalam melanggar kode etik yang ada di masyarakat seperti apa, sanksinya apa gitu. Jadi dijelaskan itu kode etiknya seperti apa, kemudian sanksi daripada seorang guru
Mas ini suaranya. Pertanyaannya, apakah kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru berdasarkan pada hukum tertentu atau yang berlaku di dasarnya? Ya, karena dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang guru atau dosen tentang guru pada pasal 10 ayat 1 dinyatakan mengalami 4 kompetensi sesuai dengan undang-undang. Ya, karena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru atau dosen pada pasal 10 ayat 1 dinyatakan bahwa guru harus memahami kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Itu saja dari saya kembalikan kepada Itulah jawaban dari materi ya. Bagaimana dengan apakah dari sebelumnya? Apakah sudah bisa memahami yang kedua? Sudah. apakah kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru didasarkan pada hukum tertentu atau yang berlaku, jelaskan. Ya, karena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru atau dosen pada pasal 10 ayat 1 guru harus memahami 4 kompetensi, yaitu 1. Kompetensi pedagogi, 2. kompetensi kepribadian, 3. kompetensi profesional, 4. kompetensi sosial. Itu saja. Bagaimana dengan saudari Wali Sumarati yang Ini saya akan menanggapi terkait dari kehidupan saudari Wiratwati. Etika yang ada di masyarakat. Apa saja etika yang ada di masyarakat? Yang pertama, tidak berludah di depan orang lain. 2. Berbahasa yang baik dan sopan. 3. Menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan. 4. Tidak mendengarkan orang yang sedang menerangkan pelajaran. 5. Tidak berkata kasar apalagi kepada kedua orang tua. 6. Suka mencaci maki orang lain. Itu kode etik yang ada di masyarakat. Dan sanksinya jika melanggar kode etik itu pasti kita akan ditegur oleh masyarakat. Dan di situ mereka akan membilang kita sebagai guru tidak memiliki etika. Ya, mungkin itulah anggapan terbaik dari kaum tempat. Bagaimana dengan saudari yang menanggapi apakah sudah bisa menerima? Terima kasih.
tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa dalam melaksanakan diskusi ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita tutup diskusi pada pagi menjelang siang ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Kita tutup dengan beristighfar 3 kali dan istighfar dari waktu majelis. Saya selaku moderator